Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gustiana dengan NIM 2011-25-0065 dari Prodi Piawenang D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran. Menurut Kemp pada tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada 4 dasar strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada 1. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sesuatu. Dan kedua yaitu ada pertimbangan dan penempatan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Dan ketiga ada pertimbangan dan penempatan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang akan dilakukan. Dan keempat ada pengidentifikasian dan penempatan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Kemudian ada komponen strategi pembelajaran. Yang pertama ada guru, peserta didik, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada metode, dan ketujuh alat, dan terakhir ada sumber pelajaran. Selanjutnya ada komponen penunjang strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada situasi atau lingkungan, kedua ada peserta didik, dan ketiga behavior peserta didik, dan keempat ada pola belajar peserta didik. Kemudian ada pertimbangan di dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada 1. Tujuan, kedua aktivitas, ketiga individualitas, keempat integritas, kelima interaktif, dan terakhir yaitu ada inspiratif. Terdapat prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada individualitas tentang perbedaan umur, mulai dari 0 sampai habis usia berkembang dan bertahap. Nah, setiap manusia ini mempunyai intelijensi yang berbeda-beda antara satu sama lain, atau kesanggupan atau kecepatan pengamatan serta ingatan. Dan kedua, ada lingkungan dan kemasyarakatan. Nah, latar belakang siswa ini yang berbeda-beda dapat mempengaruhi proses pembelajaran kita sebagai seorang guru. Nah, harus memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang lingkungan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan ketiga yaitu ada minat. Minat yang pertama ini ada insting, yaitu fungsi intelektual, pengalaman, pengaruh lingkungan, kebiasaan. Dan keempat ada aktivitas fisik dan aktivitas fisik. Yang pertama aktivitas visual, aktivitas yang mengajarkan kepada anak untuk membaca, memperhatikan gambar. Nah, ada aktivitas oral, contohnya berbicara, berdiskusi, dan listening. Selanjutnya yang kelima ada motivasi. Terdapat 2, intrinsik yaitu di dalam. Nah, yaitu ingin tahu. Ekstrinsik itu misalnya kita dapat dari luar, contohnya pujian, hadiah dari orang lain. Nah, motivasi ini sangat penting membuat anak itu menjadi bersemangat untuk mencari tahu agar mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Dan keenam ada peraga anak yang dilakukan seorang guru harus benar-benar dilakukan atau diperagakan, misalnya mengajarkan berwudu. Dan ketujuh ada korelasi atau hubungan, yaitu menghubungkan pengetahuan pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika guru mengajarkan sisi spiritual yang diselipkan, yaitu membaca doa, bersalaman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada langsung, ada tidak langsung, interaktif, empirik, sendiri, komparatif. Nah, kemudian ada pengertian dari metode pembelajaran, yaitu teknik pendidik dalam menerapkan kegiatan mengajar untuk mencapai tujuan kompetensi. Selanjutnya, terdapat macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, ada bermain-main, terus karya wisata, ada proyek, dan terakhir yaitu ada eksperimen. Selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat perantara atau pengantar untuk menyalurkan materi dari pendidik. Sedangkan model pembelajaran yaitu rancangan yang menggambarkan proses interaksi dalam pembelajaran
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu klasikal, di mana guru menjelaskan di depan murid, anaknya di bangku. Dan kedua, ada kelompok, anak duduk berkelompok pada satu meja. Dan ketiga, ada area. Nah, dalam satu ruangan terdapat berbagai area pada sudutnya. Dan terakhir yaitu ada BCCD, sekarang diganti dengan sentra, yaitu model pembelajaran yang dimana guru murid duduk melingkar bermain bersama untuk mengembangkan semua aspek atau kemampuan yang dimiliki oleh anak. Yang terakhir ada macam-macam kecerdasan jamak. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, interpersonal, musikal, visual spasial, naturalis, kinestis, logika matematika, dan eksistensial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.